Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, mungkin udah ada yang pulang dari liburan atau yang pulang dari kampung halaman ya, balik ke kotanya masing-masing, berhati-hati di jalan ya, karena kita semua kembali lagi ke kota tempat kita bekerja ya, ada yang ke Jakarta, mungkin ada kota-kota lain. Dan gak usah buru-buru ya, mungkin yang baru, mungkin ada yang udah masuk besok ya, besok udah ada yang masuk kerja, hari Kamis atau hari Jumat itu ya, nikmatin aja perjalanan, beli oleh-oleh gitu kan selama perjalanan buat cemilan-cemilan di rumah. Nah, tapi yang penting sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Liburan telah selesai, eh, ibadah juga udah selesai. Ya, ibadah sih terus ya, maksudnya bulan Ramadan, bulan hari Lebaran, hari Idul Fitri selesai, tapi ibadahnya terus ya, jangan tinggalkan ibadah. Dan udah 4 hari kok udah terasa bosen banget ya, apalagi apalagi itu kalau lagi pas liburan gitu loh, 4 hari nggak ada pertandingan Manchester United. Dan ini bakalan 2 minggu ke depan, 2,5 minggu ke depan, malah hampir 3 minggu. Jadi kan udah iya, 3 minggu pas lah, 3 minggu lagi MU baru main. Dan pemain-pemain Manchester United sudah beberapa yang dipanggil timnas ya, sudah mulai bergabung ke pusat pemusatan latihan, seperti Harry Maguire, Kobe Mainu yang dipanggil oleh Thomas Tuchel di timnas Inggris, Matheus Cunha, Casemiro yang dipanggil oleh Carlo Ancelotti di timnas Brazil, ya begitu juga mungkin Bruno Fernandes, Diogo Dalot gitu ya. Dan ya 3-4 hari, 2-3 hari ini juga sepi juga gitu berita mengenai sepak bola. Paling yang masih ada gaungnya kan ya kekalahan Arsenal dari City lah ya, quadruple ya, gagal quadruple ya. Kan nunggu bilang. Makanya United Identity itu bener lagi kan. Itu lo doain Manchester City itu menang kemarin sama Madrid, biar mereka terus sampai final. Semoga Arsenal masuk sampai final ya, baru lo bisa sikat di situ ya kan. Tapi nggak tahu juga ya kalau kalah kan. Ini final Carabao Cup aja kalah kemarin 2-0 lagi. Gue udah bilang kan, kalau City tersingkir di UCL, mereka pasti akan menggila di liga domestik. Dimulailah dengan Carabao Cup. Kita nggak tahu nih ntar FA Cup. Ya, kalau FA Cup mungkin berat ya, mereka kan lawan Liverpool ya. Bisa jadi Liverpool juara tuh. Biar Anslot jadi terus dipertahankan. Ya, sama di liga ya takutnya. Kan beda 9 poin dengan keuntungan 1 game kan di tangan. Dan akan bermain nanti di pertengahan April, mereka berdua, Arsenal lawan City. Jadi ya, lo lihat aja kemarin kalau nonton game babak keduanya, gila Manchester City, gila banget. Gue tinggal lihat, saat ini mah tunggu golnya doang nih, kapan golnya nih. Kalau lawan City tuh ya, lihatlah tutorialnya Manchester United ya, lihat aja YouTube-nya MU. Ibaratnya lu boleh nyerang gue habis-habisan, tapi lu nggak bisa mempermainkan gue gitu ya. Gue silakan, lu serang gue aja, tapi lu nggak bisa mempermainkan gue ya gitu. Mungkin Arsenal Arteta mau begitu gitu ya, cuman jadinya kayak di bulan-bulanan gitu loh, lu serang melulu, tapi second ballnya, counter attack-nya nggak ada yang jalan ya, tinggal nunggu waktu kebobolan aja sih itu ya. Tapi ya sebenarnya gue dalam hati, gue tuh untuk Premier League ya, mungkin banyak kali ya fans United juga ya, nggak apa-apa Arsenal juara Premier League gitu, 7 tahun gitu merebuild gitu ya, membangun gitu, nggak apa-apa. Ya mungkin fansnya aja yang gue bilang kan banyak yang halu gitu ya, bukan berisik sih, halu sebenarnya, halu mas sensitif gitu. Dikasih tau fakta sebenarnya ada aja ngelesnya gitu. Tapi bagi gue pribadi sih, bagi United Identity sih fine-fine aja mereka juara gitu. Jadi menunjukkan ya
ini loh perjuangan kita 7 tahun, dan emang nge-rebuild itu nggak semuanya itu bisa dengan singkat gitu. Mungkin minimal 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Oke? Jadi entah kita tunggu aja ya di bulan April posisinya gimana ya. Nggak tahu Manchester United keajaiban kan, nggak tahu kita. Oke, pertama nih beberapa berita yang mau gue sampaikan. Hubungan Andre Onana dengan Manchester United dipastikan berakhir ya. Jadi Manchester United tidak akan mengembalikan Andre Onana dari masa pinjaman. Andre Onana juga kayaknya ogah gitu untuk bergabung lagi ya. Mungkin merasa sudah disingkirkan gitu ya. Ya iyalah. Dan sepertinya Onana ada beberapa tawaran dari klub Liga Italia, atau bisa jadi untuk di Arab Saudi ya. Kalau mau bisa ambil duit sih harusnya ya kita jualnya ke Saudi, karena dia masih kontrak sisa tuh kalau setahun lagi. Ya setahun lagi, ini kan 2023 kan sampai 2027, 4 tahun ini kontrak dengan opsi perpanjangan setahun. Jadi harusnya emang dijual gitu loh. Dan kalau dia emang nggak bisa nurunin gaji sih, kalau nggak salah kan 150.000 pon ya per pekan, ya harusnya sih dia udah ke Liga Saudi gitu ya. Mana ada di Liga Italia kiper bisa gaji 150.000 pon per pekan. Siapa? Sekelas Juventus, Inter Milan aja enggak. Nggak ada yang nggak bisa ngegaji kiper segede gitu. Ya. Jadi kalau kata anak tahun 2000-an, lawakannya pelawak Sule tuh, Onana United N. Oke. Berita kedua ya, ini mengenai Jadon Sancho. Aduh, nih dua-dua orang bermasalah nih. Ini juga habis kontrak nih. Jadon Sancho yang dibeli seharga 85 juta pon dan digaji 300.000 pon per pekan ya, selama 5 tahun ya, tampaknya akan kembali ke Borussia Dortmund, dan Borussia Dortmund tertarik untuk mengembalikan dia. Ya, gue sih yakin 1 juta% Dortmund nggak akan mungkin ya bayar dengan gaji segede gitu ya. Sekarang kembali ke Jadon Sancho lah. Dia di Aston Villa juga biasa-biasa aja kan, nggak menjadi apa ya pembeda gitu. Malah yang gue agak sayangkan itu Aston Villa ngelepas Malen gitu, Donyell Malen gitu loh. Di Donyell Malen di AS Roma justru sering menjadi pemain tumpuan gitu, apalagi untuk mencetak gol. Nah, kalau Sancho ini sih ya, ini jadi pelajaran lah ya. Jadi karena Sancho ini adalah momen, jadikanlah Sancho ini menjadi monumen kebodohan transfer Manchester United. Nah, itu ya. Dijadikan apa ya, tonggak gitu ya, tonggak sejarah kebodohan transfernya Manchester United. Diincar dari setahun yang lalu ya kan, sampai setahun nungguinnya, dibayar dengan gaji yang mahal, dengan transfer yang luar biasa. Sampai di sana ternyata dia sebetulnya lebih cocok atau lebih nyaman di posisi sayap kiri, padahal mau dibeli supaya mengisi posisi sayap kanan. Pernah gue bahas kan, ada liputannya Lori Whitwell ngomong itu. Ternyata di latihan dia juga nggak bisa menjalankan instruksi, attitude-nya, behavior-nya. Ya inilah, jadikanlah transfer Sancho ini adalah peringatan, monumen kebodohan transfer Manchester United. Menurut gue sih ini, kalau mau ditanya transfer terburuk Manchester United ya ini, karena dari segi apapun lu terburuk gitu, dari segi keluar duit, dari segi pemain yang didapatkan, dari segi scoutingnya, dari segi proses lama transfernya. Nah inilah Sancho menurut gue adalah transfer terburuk sepanjang sejarah Manchester United. Mungkin berita ringan yang ketiga adalah bahwa Stadion New Old Trafford itu dipastikan akan berjalan. Jadi si Colette Rosset ya, ini Colette Rosset ini adalah CFO ya, Direktur Keuangannya Manchester United, mengatakan bahwa rencana pembangunan New Old Trafford ya, New Development Old Trafford itu tetap berjalan sesuai dengan rencana dan mendapatkan dana dari pihak swasta yang saat ini belum diumumkan siapa di pihak swastanya. Nah ini yang
satu ya, membuktikan bahwa nama Manchester United itu emang masih masih di atas gitu loh ya. Jadi nggak masalah kita ada 2 tahun nggak main di UCL, tapi namanya itu masih tetap menjadi daya tarik gitu, khususnya bagi bisnis gitu ya. Makanya gue suka mikir ya, udah di kayaknya udah berapa kali dulu gue bilang kan, dan antara nih seharusnya investasi aja di Manchester United gitu ya, harusnya dikasih tahu gitu, karena bisnis olahraga itu bisa menguntungkan, sangat menguntungkan. Kalau nggak, kenapa sekarang negara-negara Timur Tengah kayak Saudi, Uni Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi gitu ya, bahkan Bahrain juga kan, mereka tuh tertarik investasi di olahraga, kayak balap mobil, ya kan Formula 1 itu kan ada berapa seri gitu nih mereka. Cuman yang besok nih Bahrain sama Qatar di ini ya dibatalkan ya gara-gara ada perang Iran tuh. Bahaya juga soalnya kan kalau tiba-tiba pesawat yang ke sono kena roket ya, jadi makanya agak-agak banyak yang dikurangin kan pesawat di sana. Jadi emang bisnis olahraga itu bisa menguntungkan. Dari China juga banyak kan investasi di sepak bola, Wolverhampton, Inter Milan ya, dari pebisnis China. Dan Saudi Arabia pun sendiri ya, ketika mereka sesudah menjalankan bisnis minyaknya, ya mereka tuh bisnisnya itu ya salah satunya olahraga, selain teknologi ya, AI apa segala macam itu olahraga. Jadi nggak nggak kaget gitu loh kalau Manchester United bisa dapat investor swasta itu, nggak kaget gitu. Ya harusnya sih negara gitu kayak Danantara gitu misal ya, harusnya sih ke situ gitu ya. Cuman kemarin katanya ketemunya pemilik Chelsea. Salah loh kalau pemilik Chelsea. MU pasti untung. Lah Glazer aja untung melulu, ambil untung melulu tiap tahun. Coba. Ya kan? Itu kan buktinya. Glazer aja udah 20 tahun loh. Ngambil untung melulu dari situ. Dari Manchester United. Profit. Pasti akan ada profitnya. Ya, jadi Stadion Old Trafford dengan planning ya 2028 sebenarnya kan rencananya tetap akan berjalan, sudah sesuai dengan rencana, sudah ada investor swasta. Marilah kita tunggu. Jadi teman-teman semua ya, mungkin termasuk gue juga ya, cobalah kerja keras, nabung yang banyak, semoga kita bisa ke Old Trafford yang saat ini gitu ya, sebelum nantinya pindah ke Old Trafford yang baru. Itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.